Hai guys, kali ini kita akan berbagi ilmu terkait apa yang kamu ketahui tentang pasal 1 ayat 1 KUHP. Apakah berkaitan dengan azas nullum delictum sine praevia lege poenali dan berlaku surut? Mari kita bahas bersama. Pasal 1 ayat 1 KUHP mengatur bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. Artinya bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang sah dan ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan, yang berarti bahwa undang-undang tidak mungkin berlaku surut atau mundur. Azas nullum delictum sine praevia lege poenali. Berkaitan dengan pasal 1 ayat 1 KUHP mengenal azas nullum delictum sine praevia lege poenali, yang memiliki pengertian bahwa suatu peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Dengan adanya azas ini, maka dalam menghukum orang, hakim akan terikat oleh undang-undang sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi orang. Nullum delictum dilahirkan pada suatu zaman yang mengenal puncak perkembangan anggapan individualistis terhadap hukum dan hukuman, yaitu zaman Aufklärung, atau zaman pencerahan di mana manusia mulai mempergunakan akal budinya untuk menjawab masalah kehidupan. Sehingga azas ini memberikan jaminan penuh bagi kemerdekaan diri pribadi individu dan bagi pihak yang masih tetap mempunyai pandangan individualistis terhadap hukum pidana dan hukum. Arti berlaku surut. Berlaku surut artinya dapat diberlakukan mundur atau lebih dikenal dengan berlaku mundur. Kaitannya dengan pasal 1 ayat 1 KUHP adalah ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan, sehingga dikatakan bahwa undang-undang tidak mungkin berlaku surut atau mundur. Pertanyaan sebagai bahan diskusi. Apabila dalam kondisi tertentu, suatu pidana yang telah terjadi atau telah selesai dilakukan, namun kemudian terdapat perubahan terhadap undang-undang sehingga yang mengatur bahwa perbuatan pidana tersebut tidak termasuk lagi sebagai suatu tindak pidana, apakah undang-undang yang baru tersebut dapat berlaku surut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan membahasnya kembali di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share channel Media Pengetahuan Hukum agar tidak ketinggalan. Terima kasih.